Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dengarkan paparan dari Mas Darmawan tentang rencana Pusdatin yang akan datang. Lalu terkait dengan Pak Yudi yang sudah memiliki sistem sendiri, tidak apa-apa Pak, selanjutkan untuk kepentingan stasi. Tetapi kami di paroki memiliki link yang memang mengharuskan lingkungan bisa terkoneksi dengan kami yang ada di paroki. Tidak berarti berdiri sendiri-sendiri, tidak. Karena selama ini database-nya agak berbeda. Nah, kita perlu waktu, sementara di paroki membutuhkan percepatan waktu, karena tahun depan rencananya keuskupan juga akan meluncurkan sistem yang sama. Begitu ya Pak Yudi. Jadi sistem yang di instalasi silakan jalan seperti biasa, dikembangkan dengan kebutuhan stasi, karena stasi katanya tahun depan jadi paroki ya, monggo dipakai. Sehingga itu yang memang dibutuhkan untuk stasi. Tapi kami di paroki tetap membutuhkan data yang kami create sendiri. Jadi nanti di lingkungan di stasi tetap akan melakukan data input yang software yang telah kami siapkan. Begitu ya Pak Yudi. Mas Darmawan, monggo Mas, waktu kita terbatas. Teman-teman dari Pusdatin bisa maju ke depan. Mas Darmawan bisa memperkenalkan timnya dulu. Baik, Romo, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Semoga masih bisa bertahan, ini di jam-jam kritis ini saya. Untuk tahap awal ini kami perkenalkan dulu dari tim Pusdatin. Jadi tim ini adalah yang bekerja baik di bidang analisa, kemudian coding dan juga implementasi nanti. Untuk yang pertama yaitu Mas Aldo yang di samping saya. Kemudian Mas Aldo ini adalah sebagai coding, jadi bersama dengan saya untuk programmernya baru ada 2. Pada kesempatan ini saya juga barangkali Ibu Bapak punya kenalan atau anak putra putrinya yang bisa programmer, bisa bergabung dengan kita. Tuh. Yang kedua saya panggil sebagai sekretaris Pusdatin yaitu Bapak Edwin. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian untuk para tim diskusi kita, jadi sebelum kita mendesain, kita berdiskusi terlebih dahulu, yaitu Mas Wisnu, kami persilakan maju ke depan. Mas Ayo, oh ya sudah di sini. Mas Tepi dan Mbak Ati, monggo maju ke depan. Ini adalah semua tim diskusi kita. Ya, baik. Sistem kerja kami adalah sebelum kita mendesain, kita berdiskusi dahulu. Jika memang terjadi bottleneck, kita biasanya mencari nasihat. Nasihat kita tingkat pertama ke Pak Andreas biasanya. Setelah itu kalau mentok langsung dengan Romo Sabas biasanya, Romo paroki kita. Begitu sistem kerja kita. Baik, saya mulai untuk presentasinya. Ini adalah gambaran awal aktivitas yang ada di sekretariat kita. Jadi yang pertama adalah data sensus kita ini. Kita belum masuk di sini. Semoga tidak membosankan ya. Sistem yang sudah ada di sekretariat yaitu sakramen baptis ini, data baptis ini yang biasanya dikerjakan sama Mas Nyoto dan perkawinan. Ini sudah ada sistem database-nya. Jadi tapi ini berdiri sendiri, database ini berdiri sendiri. Kemudian pelayanan PKKS, saya masih belum tahu database-nya. Belum pernah lihat ini, belum ada ini. Kemudian Krisma dan Komuni Pertama ini juga masih belum ada database-nya. Pada tahap awal, database ini kita permudah hanya untuk cetakan sertifikasinya. Jadi yang tadinya berupa pakai Word, kemudian sama Mas Nyoto digeser-geser supaya dicetak disesuaikan dengan namanya,
kita buat sistem database untuk mencetaknya supaya lebih mudah. Tapi belum terhubung dengan database sensus umat yang pertama ini. Gitu. Kemudian perkembangan selanjutnya, kita fokus di database umatnya. Ini adalah fitur-fitur yang nanti akan kita berikan di tiap-tiap lingkungan. Jadi di lingkungan nanti bisa menambah kepala keluarga, kemudian juga anggota keluarga. Yang kedua yaitu bisa untuk koreksi data kepala keluarga dan anggota keluarga. Koreksi ini bisa bermacam-macam. Ada koreksi umat karena meninggal, kemudian koreksi data karena keluarganya ada yang menikah, anaknya menikah mungkin ya. Jadi nanti istilahnya mungkin mutasi keluar atau mutasi masuk itu. Yang kelima yaitu ada mutasi karena pindah lingkungan. Ini adalah fitur-fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di lingkungan nanti. Selanjutnya ini ada progresnya kita. Setelah kita pastikan di lingkungan bisa berjalan dengan lancar, nanti kita akan tahap kedua yaitu pembuatan laporan. Laporan tentu saja yang dibutuhkan di lingkungan. Jadi yang kita dahulukan adalah yang dibutuhkan sama lingkungan dulu. Meskipun nanti ada beberapa laporan yang memang diperlukan oleh paroki. Ya, ini roadmap kita kira-kira. Di bulan Maret 23 kita akan coba testing nanti, entry data lingkungannya. Kemudian pembuatan laporan ini kita lanjutkan di progres yang kedua. Setelah itu kita akan membridging, tadi yang saya sampaikan bahwa database ini sudah ada, kita akan coba bridgingkan dengan database sensus yang utama ini. Kemudian selanjutnya bridging dengan data perkawinan, supaya bisa integrasi dengan data umat. Setelah dua sistem ini bisa terintegrasi, kita akan lanjutkan dengan evaluasi sistem lagi, karena ini berkaitan dengan server, jadi dan juga yang mengakses adalah 54 lingkungan. Kita akan analisa bagaimana terkait dengan kebutuhan space-nya, traffic-nya di sini, kita cek di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu nanti kita akan mengintegrasikan dengan data PKKS kita. Ini adalah seluruh rangkaian yang akan kita kerjakan dari tim Pusdatin. Selanjutnya kita akan coba lihat demo live-nya. Program ini masih belum sempurna memang, jadi baru tahap kita masuk sebagai admin ya. Tapi nanti di lingkungan itu loginnya sendiri-sendiri dan hanya bisa membuka lingkungannya sendiri, tidak bisa melihat lingkungan lain. Kita masuk ke pencarian data. Ini sebagai contoh saya buka data saya sendiri aja sebagai di lingkungan Santo Felix D5. Kita bisa cari di sini, kita ketik aja. Ini urutannya sudah sesuai, jadi kepala keluarga, istri, anak. Ini satu keluarga gini urutannya. Tapi kita bisa bebas mencari di sini, mau mencari nama siapa. Ya, ini bisa langsung ketemu. Kita bisa lihat isinya. Ya, ini bagian-bagian yang kita bisa lihat biodata umat di sini. Ada data rumah atau data pernikahan, kemudian data sakramen. Ini saya kelompokkan menjadi satu, ada baptis, komuni, krisma, pernikahan, dan imamat. Kemudian anggota keluarga. Karena yang saya buka tadi adalah statusnya kepala keluarga, maka di sini akan muncul ada data anggota keluarga. Oke. Sekarang kita coba buka dengan yang bukan anggota keluarga, misalkan istri. Ya, ini biodatanya tetap warnanya biru ya kalau yang anggota, kalau yang kepala keluarga merah. Jadi hanya biodata dan data sakramen aja.
Ini sementara yang bisa sampaikan di lingkungan. Sebetulnya masih ada data-data lain yang masih belum muncul di sini, tapi nanti di entry-nya di lingkungan tetap harus menginputkan. Gitu. Kemudian ada menu lagi untuk menambah kartu keluarga. Ya, ini. Ini yang harus di-entry-kan oleh ketua lingkungan dan atau yang ditunjuk ya, atau yang ditunjuk. Ada nomor KK ini masih mengikuti sistem yang lama, tetapi secara internal, secara sistem kita punya nomor induk yang itu tidak akan hilang selama database ini berada. Ini memang agak panjang sekali, biodata, dan ini adalah data diri. Info gereja juga ada, info kemasyarakatan, sakramen baptis, komuni pertama, ya ini lengkap. Entrian ini hampir sama persis dengan yang kita punya yang lama dengan keuskupan, gitu. Jadi kita tidak merubah format, maksud saya kontennya sama persis ini. Hanya interface-nya aja yang kita rubah, yang kita permudah, kita pilah-pilah blok-bloknya supaya di sisi user tidak membingungkan nanti. Begitu Bapak Ibu, nanti kita tunggu aja jadwal pelatihan-pelatihannya sambil kita akan menyempurnakan terlebih dahulu, karena ini menu koreksinya juga belum selesai. Kami mohon dukungannya saja supaya bisa segera kita selesaikan dan sesuai dengan jadwal kita. Terima kasih Pak Andre. Yeah.